Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala sunnatihi wa man da'a bi da'watihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin Allah melimpahkan nikmat yang tak terhingga kepada kita semuanya, kepada seluruh umat manusia ini. Tidak ada satu orang pun yang mampu menghitung nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Andai pun dibuat standar atau parameter yang paling rendah cara bersyukur itu, yaitu ketika seorang hamba setiap kali menerima nikmat disunahkan atau dianjurkan mengucapkan alhamdulillah, maka tidak ada orang yang sanggup untuk melakukan ini. Kenapa demikian hadirin Allah? Karena hakikatnya Allah memberikan nikmat itu tidak pernah berhenti sedetik pun. Walaupun tuh hamba itu sedang tertidur lelap, Allah tidak berhenti memberikan nikmat, menurunkan nikmat, mencurahkan nikmatnya. Akan tapi tidak seorang hamba pun ketika dia tertidur, dia mengucapkan alhamdulillah tanpa berhenti. Maka hadirin Allah, sesungguhnya rasa syukur kita itu senantiasa, bahasa Jawanya, tidak nututi dibandingkan nikmat yang Allah berikan. Maka tidak ada kata lain kita bersyukur. Menurut para ulama, hakikatul syukur biziyadati ta'atillah, yaitu hakikat dari bersyukur adalah menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seiring Allah tambahkan umur, seiring Allah tambahkan waktu kepada kita, maka ketaatan kita senantiasa ketaatan kita kepada Allah itu senantiasa meningkat, baik secara kuantitas maupun kualitas. Dan otomatis kita semakin menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Dan itu salah satunya adalah kita dengan cara menjaga kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kita semakin mendekat kepada Allah dalam kondisi apapun. Lebih-lebih hadirin Allah, dalam kondisi yang serba tidak menentu. Mungkin salah satunya adalah pandemi menurut akal manusia. Maka tidak ada kata lain, kita senantiasa mendekat kepada Allah. Kita senantiasa taqarrub kepada Allah. Ketaatan kita kepada Allah kita tambah. Dan kemaksiatan kita kepada Allah kita tinggalkan. Itulah hakikat bersyukur. Kita jaga kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Seiring Allah tambahkan usia, tambahkan waktu kepada kita. Untuk itu Allah, saya berpesan pada diri saya sendiri dan seluruh hadirin, marilah kita senantiasa dengan segenap daya upaya yang kita miliki, yang Allah berikan, potensi yang Allah berikan kepada kita. Kita benar-benar menjaga kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Jangan sampai lepas hidayah yang Allah berikan itu. Karena ketika kita menghadap Allah, ketika kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini, ibaratnya setiap orang yang akan diantarkan ke makam, pastilah dia akan dikafani. Dan tidak ada ceritanya kain kafan itu ada sakunya, berjahit. Menunjukkan ketika manusia meninggalkan dunia, bukan membawa harta, tetapi yang membawa amal soleh, membawa keimanan dan ketakwaan. Dan mudah-mudahan nikmat yang terbesar berupa hidayah Allah, berupa keimanan dan ketakwaan itu senantiasa Allah semayamkan dalam kalbu kita, sehingga kita menghadap Allah. Lantaran apapun, lantaran COVID ataupun tidak, kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat,
Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat membahayakan bagi umat Islam. Apakah itu COVID, pandemi? Bukan. Apakah itu bencana alam? Bukan. Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 171. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, makanlah kalian dari yang baik-baik yang telah kami merizkikan kepada kalian. Lalu firman Allah di dalam surah Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rasul, kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramal solehlah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat berkuah, makanan yang baik hakikatnya pertama menurut Islam adalah makanan yang halal. Halal itu secara zat yang pertama, misalkan daging babi secara zat itu halal. Halal yang kedua adalah cara mendapatkannya. Meskipun itu daging ayam, daging kambing, daging sapi, ketika itu dari mencuri, maka itu halal, haram. Ada dua standar kehalalan di dalam sesuatu yang kita makan, kita pakai, kita minum. Apa hadirin Allah? Ketika seseorang makan pakaian makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram, Rasulullah SAW menyebutkan ar-rajulu yutilu safar as'atha ahbara yamuddu yadai ila sama ya Rabb ya Rabb. Rasulullah SAW menceritakan ada seseorang yang melakukan perjalanan jauh, yang rambutnya kusut pasai. Dia mengangkat kedua tangannya untuk berdoa, ya Rabb, ya Rabb. Wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa hudiya bil harami, fa anna yustajabu lahu. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Ma'asyiral muslimin jamaah salat berkuah, sesungguhnya bahaya yang terbesar adalah ketika kalau kita bicara secara individu, ketika seseorang itu yang muslim, dia senantiasa memakan yang haram dengan sengaja. Apakah haram itu cara memperolehnya? Atau haram dari zatnya? Maka dijamin doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini ada di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kalau mau dibuat mungkin nanti bisa dipelajari di hadis Arba'in An-Nawawi nomor 10. Ketika seseorang hadir Allah secara individu, kalau dia sebagai personal, sebagai pemimpin keluarga, ketika semuanya haram, mat'amuhu haramun, mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, maka dijamin doanya tidak diterima. Maka bencana yang terbesar. Kalau kita berbicara konteks kenegaraan hadir Allah, maka ketika seorang pemimpin atau para pemimpin sebuah negeri yang itu apa yang dia makan para pemimpin itu dari yang haram, maka dijamin doanya tidak dikabulkan. Doa kebaikan untuk umatnya, untuk rakyat tidak dikabulkan oleh Allah. Hadirin Allah, maka itu hadirin Allah, kita perlu berhati-hati dengan rezeki yang haram. Karena itu bisa merusak segalanya. Apa pandemi itu bukan bahaya? Bencana alam yang dahsyat itu bukan bahaya. Tetapi ketika doanya tidak diterima oleh Allah, itulah yang sangat berbahaya. Itu bencana terbesar. Hadirin Allah, saya ambilkan contoh. Jikalau seseorang, saya tidak mengambil contoh lain, andaikan diri saya bekerja di sebuah tempat prostitusi, saya tidak melakukan perzinahan, maka gaji yang saya peroleh itu adalah sesuatu yang haram. 1. 2. Seandainya saya bekerja di tempat pembuatan khamr atau penjualan khamr, saya tidak meminum khamr, maka gaji dan pendapatan saya dari itu adalah haram.
seandainya hadirullah, saya juga bekerja di tempat perjudian, saya tidak melakukan judi, maka gaji atau pendapatan saya dari tempat tersebut adalah haram. Persoalannya hadirullah, saya tidak membahas riba. Karena riba bank itu mungkin masih debatable, masih beda pendapat. Ada yang mengatakan kalau bank pemerintah itu tidak masalah. Oke, tidak kita bahas. Tetapi tempat maksiat, tempat perzinahan, prostitusi, tempat perjudian, tempat penjualan atau pembuatan khamar, itu semuanya haram. Dan penghasilan dari situ haram. Persoalannya hadirullah, bagaimanakah pajak dari ketiga tadi? Adakah yang membantah bahwa pajak tempat prostitusi, pajak tempat penjualan khamar dan pembuatan khamar, pajak tempat perjudian, apakah itu halal atau haram? Jelas itu haram, mutlak. Ketika seseorang pendapatannya tercampur dari hal yang demikian, naudzubillah, summa naudzubillah. Ketika para pemimpin pendapatannya tercampur dengan yang demikian hadirullah, maka dijamin pendapatannya haram. Artinya pendapatannya tercampur dengan yang haram. Masyrafuhu haramun, wa mat'amuhu haramun, wa malbasuhu haramun. Wa qad istajabu fa'anhu. Maka tidak mungkin doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah bencana terbesar kalau itu bagi berbicara sebuah negeri. Maka hadirullah, saya berpesan pada diri saya sendiri dan seluruh hadirin, kita perlu berhati-hati di dalam mendapatkan rezeki Allah. Memang kata Allah, kata Rasulullah SAW, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Halal itu jelas, haram juga jelas, dan diantaranya adalah rizki yang syubhat. Tidak banyak orang yang tahu orang yang tentang syubhat itu. Syubhat adalah saja bermasalah, apalagi haram. Maka hadirullah, mari kita senantiasa, tidak ada kunci bagi kita sebagai orang awam, sebagai rakyat kecil, sebagai umat, kita senantiasa berdoa, mendekatkan diri kepada Allah agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada pemimpin-pemimpin kita yang demikian hadirullah, maka kita doakan agar Allah memberikan hidayah. Artinya bertobat untuk memakan dari rizki-rizki yang haram. Karena kalau kita berbicara keluarga, seandainya seorang ayah mendapatkan rizki yang haram, kemudian dinafkahkan kepada istri dan anak-anaknya, wallahu a'lam bishawab, akan jadi apa itu istri dan anak-anaknya? Dijamin dia tidak akan bisa mendidik istri dan anak-anaknya. Maka ketika seorang pemimpin yang rezekinya senantiasa tercampur dengan yang haram dan dia tidak mau bertobat, bagaimana mungkin dia bisa mengurusi umat atau rakyatnya? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka pada kesempatan yang berharga ini hadirullah, marilah kita senantiasa, semakin bertambahnya waktu, yang fitnah itu semakin besar, tidak ada kata lain, kita mendekatkan diri kepada Allah dan kita berhati-hati di dalam memilih rezeki, memilih pekerjaan adalah pekerjaan yang halal. Memakan, minum dan memakai adalah pakaian atau segalanya adalah halal. Semoga dengan demikian Allah menyelamatkan kita semua dari bencana terbesar, yaitu doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah
wa ala alihi wa ashabihi wa man walah la haula wala quwwata illa billah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, marilah kita berdoa kepada Allah agar kita senantiasa diberikan rezeki yang halal, kita dicukupkan dengan rezeki yang halal, tidak perlu melimpah, asal segalanya halal. Insya Allah itu akan menjadi keberkahan, menjadi kebaikan, dan itu salah satu bekal kita ketika kita menghadap Allah kelak. Kita hadirullah, memang dunia ini menggiurkan. Banyak orang yang tertipu akan kemewahan dunia, kelezatan dunia. Tapi semoga Allah senantiasa memberikan hidayah, petunjuk kepada kita, agar kita tidak tertipu oleh dunia. Allah sudah memberikan gambaran. Lewat apa? Di antaranya adalah lewat ketika jenazah itu dikafani. Maka tidak ada satupun jenazah yang diberikan saku di dalamnya. Menunjukkan itu isyarat hadirullah bahwa ketika seseorang itu meninggalkan dunia, dia tidak berbekal harta. Yang digunakan bekal adalah amal soleh, ketakwaan, dan doa-doa yang senantiasa dilantunkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujib, ya Aziz, ya Ghafar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Salim, Allahumma salimna wa salim imanana wa salim abana wa salim aulatana wa salim dzurriyyatana wa salim ikhwanana wa salim azwajana wa salimna wa lahum jami'a fatid dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal mu'minin mukhlisin khalisin amilin muttahidin wa la taj'alna minal munafiqin wal mutafarriqin. Allahumma ba'idna anisyirki wasyaqi wasiqaqi kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, ya Razak, Allahumma rizqna rizqan katsiran wa halalan wa mubarakan wa anta khairur raziqin. Allahumma akfina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.